Pesagi. Kita sampai bukit pertama. Nih, sudah pakai rantai. View-nya, teman-teman. Kita lihat Gunung Seminung. Keren sekali nih airnya. Kita lanjut ke sana. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Eka Diaspora. Nah, kali ini kita sudah sampai posko wisata minat khusus pendakian Gunung Pesagi di Bahwai. Rencana saya mau hunting foto dari agak atas sedikit, mungkin nyari kabut atau kemudian lanjut ke ada air terjun kecil di sini. Air terjun teman lumayan, tidak terlalu tinggi tapi lumayan katanya. Cuman ini kondisi cuaca sangat mendung dan hujan rintik-rintik nih, saya basah, jaketnya basah. Kayaknya kita berubah planning. Tadinya mau ke atas ke bukit, moto pagi hari di bagian bawah kalau berkabut, kemudian motret mau ke air terjun, tapi kayaknya kita setelah itu kita baru ke pembuatan gula merah. Nah, mungkin berubah rencana, kita mau ke pembuatan gula merah, kemudian mungkin sangrai kopi dan ke Pekon Jejawi mungkin ya. Nanti kita coba mau ke Kampung Jejawi. Nah, sahabat channel Eka Diaspora yang mau naik Gunung Pesagi dari Bahwai, ini posnya ya. Jadi pos ini pos pendakian utamanya di sini. Nanti ada base campnya di Pintu Rimba. Nah ini selamat datang di pos pendakian Gunung Pesagi jalur Bahwai. Ini protokol kesehatannya. Dari sini para pendaki bisa berhenti dulu di sini ya. Ya, harus registrasi. Jadi registrasi di sini, kemudian mungkin istirahat sebentar. Deponya di sini, meeting pointnya. Meeting pointnya, kalau mereka bawa mobil mungkin parkir ya di sini ya. Di sini parkir. Parkirnya di mana? Ya. Di kalau mobil. Mobil di situ. Depan situ ya. Di situ, dalam situ. Sekitar ini ada mobil. Masuk ke dalam. Kemudian dari sini ke Pintu Rimba bisa ojek atau jalan kaki trekking ya. Kalau trekking sekitar 2 jam ya. 1 jam 45 menit lah. 1 jam 45 menit kurang Kalau lebih. yang David 1 jam bisa. Kurang lebih 2 jam lah ya. Kalau yang David. Ya ya. Kalau yang udah biasa naik gunung mungkin 1 jam setengah lah ya. Itu 2 jam ke sana. Tapi kalau mau ini kita bisa ojek. Kalau ojek berapa biayanya? 50 dari sini. Dari sini 50.000 sampai Pintu Rimba. Sekali jalan. Nah, 50.000 itu naiknya aja. Kalau mau turunnya nanti ojek lagi 50.000 lagi. Tapi mungkin kayak mahal ya kalau belum tahu kondisi jalannya. Tapi kalau sudah tahu kondisi jalannya itu relatif murah tuh 50.000. Nih, kita pakai rantai kalau ke atas. Nih motornya Pak Wahdi. Pak Wahdi ini ketua Pokdarwis ya? Ya. Ketua Pokdarwis Pekon Bahwai yang mengelola Puncak Pesagi ya. Pendakian Puncak Pesagi. Ya, Via Bahwai. Kemudian di Pintu Rimba itu nanti ada base camp, ada camping ground. Jadi sebelum mau naik, kalau misalnya kesorean, karena kalau nggak salah naik Pesagi itu nggak, kalau di atas jam 4 sore baru mau start dari Pintu Rimba ya, nggak boleh. itu udah nggak boleh lagi ya. Ya, nggak boleh. Dari Pintu Rimba ya, kalau dari sini apalagi kan. Dari sini apalagi. Kalau jam 4 sore sini harus camp di sana ya. Ya, harus. Jadi ada camping ground di sana. Ada biaya camping groundnya nggak kalau di sana? Kalau camping ground belum ada biaya untuk sementaranya. Sementara ini lagi free ya. Ya, lagi free. Tapi untuk air dan MCK belum ada ya, masih numpang di warga ya. Iya, di warga. Numpang di warga. Nah, jadi kalau mau camping dulu situ baru paginya naik Pesagi bisa. Atau pas mau turun ke sorean, kalau mau pulang ke Bandar Lampung atau ke daerah asalnya ke sorean bisa camping lagi di situ. Nah, ini nomor-nomor daruratnya. Nih.
Kalau misalnya ada keperluan-keperluan. Itu sejarah. Nah, ini sejarahnya nih. Gunung Pesagi dikenal sebagai salah satu dari 12 gunung yang ada di Provinsi Lampung. Yang buat apa namanya musola itu siapa? Jadi nggak bertanya-tanya. Oh, gitu ada ya? Nih. Yang buat musola jadi itu di siapa? atas puncak itu ada musola. Musola. Nah, yang membuat musolanya ini nih, tertulis di sini. Musola pertama ini berada di puncak Gunung Pesagi yang dibangun oleh Irjen Polisi Dr. Andes Tomsi Thohir Balau ya, cucu dari Pangeran Haji Suhaimi, gelar Sultan Laila Muda, Raja Selalau, pemuka agung dengan Paksi, anak dari Inabatin Maryam, sepupu dari dari tahun berapa dia buat ininya? tahun 2000. Tahun 2000 ini. Oh, tahun 2000. Ini ada juga hebatnya. Yang di Provinsi 1, musola ini dikerjakan oleh Pak Ngah Asri pada tahun 2000. Tahun 2000 ya. Jadi nggak tanya-tanya lagi siapa yang buat musola. Musola iya. Musola yang agak dipermanenin ya? Ya, yang di atas nih, yang ini. Iya, yang permanen. Yang di puncak. Iya, di puncak. Dulu saya pernah naik tahun 2000-an ya. Cuman dia belum permanen bener dia. Udah ada. Dulu itu kan masih belum tertutup seng. Iya. Sekarang udah tutup seng. Nah, Tugu Paksi Pak Skalabra ini berada di puncak Gunung Pesagi. Karena vandalisme, karena ini ada yang peduli dengan Pesagi waktu itu Pak Muklis dengan Kapolresnya Pak Abdul Tarigan itu yang renovasi waktu itu. Direnovasi ya. Ini kan udah agak gini ya. Sekarang udah bagus lagi ya tugunya. Dan ini tugu ini, nah ini simbol dari Aliwa, 4 punggung pemegang puncak. Ini tugu apa nih? Oh, tugu itu. Tugu itu menggambarkan ini apa namanya? Penancapan apa namanya bendera Aliwa ya. Nah, saya dapat sumbernya ini dari ini. Dari pembagian humas dari divisi humas dari skala apa namanya? Kerajaan Buaya Pernong. Jadi Tisna ini? Iya. Ini divisi humas kerajaan adat Paksian Buaya Pernong. Oh iya. Jadi saya nggak asal-asalan. Iya. Jadi ada ininya. Yang roasting kopi di dekat base camp untuk naik ke Pesagi. Nah, ini karena hujan kita nggak jadi ke atas. Kita mau lihat roasting kopi. Nah, sebelum kita pengemasan nih, saya ajak teman-teman nanti lihat dulu kopi yang masih biji ya. Nah, ini kopi yang masih biji nih. Masih beras tuh, kualitasnya luar biasa nih, bagus. Ini dia pilihan, kopi pilihan, jadi warnanya juga masih bagus dan bersih nih. Nah, inilah kopi yang akan dipakai untuk membuat bubuk kopi yang ada. Jadi dia kopi ini dihasilkan dari serambi Gunung Pesagi. Ya, ini sebenarnya jargon keren. Memang kualitas green bean-nya memang betul-betul pilihan dan bersih. Sangrainya juga masih manual ya Pak Wadi ya. Cuman sayangnya kita memang lagi tidak produksi, jadi tidak bisa lihat proses sangrainya. Ada 3 pilihan, 250 gram harganya 15.000, yang 150 gram harganya 12.000, dan yang 130 gram harganya 10.000. Nah, tinggal pilih sesuai isi kantong masing-masing. Di Sinar Sunda, masih di Pekon Bahwai, kita akan melihat proses pemasakan gula merah. Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Suherman. Pak Suherman. Apa namanya, sudah membuat gula merah ini udah kira-kira udah berapa tahun? Kalau 10 tahunan ada. 10 tahun ya, asli. Nah, di Lampung Barat ini terkenal gula aren aslinya nih. Gula aren. Nah, ini dia nih, 1 uter gini. Wah, ini lihatin teman-teman, warnanya masih
memang merah sekali dia. Dan asli alami, proses alami tanpa ada bahan-bahan tambahan ya. Oh ini nih, ini 1 kilo Pak segini sekitar. 1 kilo ya. Cuman pakai penawar airnya itu ada akar ininya apa akar laru kalau di sini. Oh biar ngapa Pak? Ini memang dia ada komponen pengikat. Oh pengikat airnya biar dia itu ya kristal ya. Nggak basi airnya biar nggak. Oh. Nah ini akar ini. Ini akar laru. Jadi kalau untuk nanti kalau mau nyadap itu masukin ke kompan apa? Kalau kelodong itu. Kita lihat, taruh di air putih, air dingin. Oh. Bentar lagi. Diangkat Pak. Oh itu jadi gulali. Lihat Pak, begini. Nah itu jadi gulali nih. Kalau bahasa kami masih kecil dulu gula palu. Belum ya, dikit lagi Pak ya. Bentar lagi Pak. Nah, sudah masak teman-teman. Ini mau diangkat bapaknya nih. Oh, gula merah. Kita pindah ke tempat cetaknya. Wah, ini dia. Tempat cetaknya itu udah posisi setengah anget ya. Tengah ini ya. Ya. Nah, ini masih diaduk biar agak dingin sedikit. Diaduk-aduk, udah disiapkan tempatnya. Oh, digituin dulu ya, Bu. Biar dia rapat ya. Oh, wah, ini gula merahnya hampir cetak. Kadang juga kan terlalu kotor di situ ada semut, ada segala. Ini dijual kemana aja nih, Bu? Sini aja kadang-kadang ya paling jauh tempatnya Mas Ripin. Oh, banyak yang datang juga ya. Ada yang nampung juga ya. Nah, itu mulai dicetak. Wah, ini. Kita jadi 7 kilo gula merah. Saya juga lah makan. Saya makan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa gula merah ya? Iya. Ini gula asli dari petani ini. Dan gula merah masih anget loh. Masih jadi anget. Apa ya, rasa-rasa asap-asapnya itu masih kerasa ya, asap-asap pohon ini ya. Rasa apa namanya? Dimasak asap gitu. Kayu. Ini doyan apa? Lapar terus. Makasih Pak Suherman ya udah ngobrol-ngobrol, udah ini gula merahnya. Silakan dicicip gula merahnya, enak. Dah pokoknya ke Bahwai aja lah. Pokoknya harus datang ke Bahwai ini. Ini kata Pak Wahdi, ke Bahwai lengkap di sini. Jadi mau wisata adrenalin, mau naik pesagi, turunnya bisa bawa oleh-oleh gula merah. Gula merah Lampung Barat ini sangat terkenal. Kita mau melanjutkan perjalanan ke lereng Gunung Pesagi, Serambi Gunung Pesagi. Kita mau ke air terjun. Kita nggak ke base camp hari ini, kita mau ke air terjun yang ada di Bahwai ini bersama Pak Kadus Wahdi. Ini motor sudah pakai rantai. Kita mau perjalanannya lumayan agak ekstrim, apalagi ini dari hujan tadi, agak licin sedikit. Lalu sampai bukit pertama nih. Tadi kita naik ojek lumayan. Saya nggak sempat videoin karena lumayan ekstrim. Nih sudah pakai rantai. Kita sempat hujan tadi pagi. Oh ini pakai rantai nih. Nurunin apa? Nurunin apa? Paket. Nah ini juga pakai rantai semua. Jadi wajib rantai Pak kalau dari hujan ya Pak ya. Iya. Harus. Mantap Pak. Ini perjalanan di kaki Pesagi lumayan nih. Sulit sekali jalannya. Ini harus berantai. Licin. Wah. Nih, kalau di tanah nih licin sekali. Ada sebagian yang udah dirabat, ada yang masih tanah merah.
Makanya ojek ke sini lumayan mahal nih. Jadi kalau pas musim panas, ojeknya mungkin 50.000. Kalau dia musim penghujan mungkin bisa lebih. Tuh, nih. Kita mau lanjut lagi. Perjalanan masih panjang. Ini kalau penghujan licin sekali. Ini juga dari hujan rintik-rintik tadi, lumayan licin. Tuh, motor pakai rantai semua. Oh, tidak pakai rantai. Wah. Nih, tanah merah nih. Ini trek kita tadi. Itu view-nya Gunung Seminung. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ini banyak sekali batu-batu nih, teman-teman. Ini bekas letusan nih. Di batunya sangat banyak sekali di antara kebun-kebun kopi. Jadi kebun-kebun kopi, pohon kopi tumbuh di antara batu-batu ini. Perjalanan kita mau ke air terjun. Air terjun apa namanya, Di? Air terjun Ramuan. Itu Gunung Seminung lah, kelihatan dari jauh. Kita masih di lerengnya. Kita lanjut ke air terjun Ramuan. Nah, kalau ke sini harus dengan juru kunci atau akamsi yang di sini yang tahu jalannya. Nanti kita bisa nyasar, bahaya. Ini masih di lereng Pesagi ya. Sekitar berapa mdpl nih Pak Wadi? Kalau di sini sekitar 1000-an. 1000 ya. Kita mau turun nih teman-teman ke sini, agak pelan-pelan, hati-hati. Kita pegang-pegangan di pohon kopi ya. Ya. Tuh, harus pelan-pelan. Hati-hati. Wah, ini trek perjalanan kita turun tebing lumayan curam, hampir ya 80 derajat lah, hampir 90 derajat. Ini lumayan curam, jadi kita harus hati-hati. Tuh, suara air terjunnya sudah terdengar. Kita sudah sampai air apa ini? Sungainya namanya apa? Wai? Nah, ini sungainya Waibernu. Kita mau ke air terjun Ramuan. Nih, airnya sangat jernih sekali. Jadi air Waibernu ini sebagai sumber PDAM ya. Di atas sana ada apa namanya, bendungan PDAM, dan ada aliran apa PAM PDAM. Wah, ini keren nih, lagi jernih sekali. Untuk yang mau menghilangkan stres, healing, nah, keren di sini. Suara-suara airnya sangat mantap untuk didengar nih. Keren. Oh, ini udah masih berlumut nih. Kita lanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Ini keren sekali nih airnya. Airnya dingin. Dingin sekali. Airnya jernih sekali. Itu dia air terjunnya. Sudah lanjut ke sana, ke air terjun. Airnya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 10 meteran. Tapi ini tempatnya unik sekali. Bawahnya ada kolam. Itu ada kolamnya. Ini airnya jernih. Jernih sekali airnya, teman-teman. Itu ada kolamnya. Ini air terjun apa namanya, Deh? Ini yang Ramuan ya. Air terjun satu lagi? Itu Batu Ramuan. Oh, beda lagi. Ini air terjun Ramuan. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, mungkin cuma 10 meter. Tetapi bagian bawahnya ini ada kolam. Ini keren nih. Kalau untuk mandi-mandi. Ini aman untuk mandi? Enggak. Dalamnya sekitar berapa? Ada 170 lah ya. 2 meter lah ya. 2 meter kalau di tengah ya. Ini agak-agak pinggir-pinggir ini. Ini tidak dalam. Ya. Cuma di sebelah sana ya, dekat mendekati air terjunnya yang dalam ya. Jadi harus hati-hati ya. Ada yang berani nyonsat? Ya, bisa deh kalau ada bacaan.
kalau ada basahan. Aduh, sayang Pak ini nggak bawa basahan ya. Waduh, bisa saya suruh loncat nih kalau dia ada bawa pasak bawahan nih. Tempatnya keren nih. Tapi memang untuk menuju ke sini agak lumayan. Cuman kalau untuk menenangkan diri, ngopi, wah ini tempatnya luar biasa nih, enak. Nah, ini kita sudah di air terjun Ramuan. Pak Wahdi sudah mandi di air terjun Ramuan. Ada mitosnya nggak kalau mandi di sini? Tambah ganteng, tambah muda, Tambah kaya. kaya hati ya. Kaya hati, adem, ketawa-ketawa, nambah imun yang pasti kan. Nambah imun tubuh, kita ketawa, bebas di alam. Mudah-mudahan penyakit termasuk virus-virus yang lagi beredar ini tidak kena kita kalau kita sering-sering main di alam ya Pak Wadi ya. Ya, sip. Kita mau lanjut kemana lagi nih? Ya, ke atas ada batu yang susun-susun namanya batu ramuan. Nanti sip. Ada air terjun juga nggak? Bukan air terjun, tapi batunya hamparan. Gitu. Oh, batunya hamparan. Kemudian ada bisa berenang-berenang juga itu ya? Ada kayak kolam. Kalau ada ngisi nanti ada. Kalau ada ngisinya ada kolamnya ya? Ada kolamnya kecil, cuman untuk anak-anak di situ. Iya. Apa namanya tuh? Batu sejajar. Batu sejajar. Ada ininya nggak? Ceritanya nggak? Kalau cerita kita nggak kami publis lah. Nemu aja kami. Oh gitu ya. Yang pasti apa namanya itu bagus lah, Instagramable bahasanya sekarang. Oke, kita lanjut ke sana. Air terjun Ramuan. Nih di atasnya. Tadi jalan dari sebelah situ, sebelah sini tadi, naik ke atas, keluar di sini. Nah, kita berada di atas air terjun Ramuan. Mungkin 10 meter lah kurang lebih ketinggiannya air terjun Ramuan. Kita mau lanjut ke Batu Sejajar. Oke, kita jalan terus. Ingat teman-teman, kalau jalan ke alam seperti ini, kita harus mentaati dan menghormati alam yang ada. Jangan sampai mengotori, kemudian jangan sampai meninggalkan jejak berupa sampah. Nah, tinggalkan jejak, cukup jejak kaki. Nah, jejak kaki seperti ini saja, ini bisa hilang. Nah, sampah-sampah jangan ditinggalkan. Sudah sampai ini? Belum? Nah, ini kita belum sampai aja sudah sangat indah nih. Batu-batunya udah terlihat tersusun. Nanti kita akan ke Batu Sejajar. Batu Sejajar. Di sungai apa tadi lupa saya? Sungai Waibernung. Kalau air terjunnya tadi air terjun Ramuan. Teman-teman. Tuh. Wah, ini aja udah keren nih untuk berenang-berenang untuk anak-anak. Udah cukup bagus. Ini batunya, ini udah bagus, tapi sebenarnya ada yang lebih bagus lagi berarti di atas. Oh, itu Batu Sejajar. Berarti sungainya ini dasarnya nih batu semua nih, Wadi. Waduh. Ini dasarnya batu nih, teman-teman, nggak ada tanahnya ini. Kalaupun ada tanah bawaan dari atas itu. Ini batu nih. Oh, sungai batu nih. Nih baru ada tanah-tanah. Kita lanjut. Ya. Kita udah mau sampai Batu Sejajar. Hampir sampai Batu Sejajar. Kita lihat bentuknya Batu Sejajar. Keren nih. Teman-teman. Batu Sejajar. Keren sekali. Batunya berundak-undak seperti itu. Jadi seperti taman. Padahal taman buatan alami, buatan Sang Pencipta, dan dibentuk oleh alam.
buatan. Iya, tanpa buatan, alami ya. Kita sudah di Batu Sejajar ya Wadi ya. Nih, tempatnya keren sekali nih. Ini saya ngebayangin untuk lokasi film laga ini keren. Angling Dharma gitu-gitu kan. Wah, keren sekali nih. Sayang saya nggak bawa apa namanya kompor kecil. Kalau bawa kompor kecil, bahan makanan bisa bikin pepenyok di sini nih. Wah, ini aliran Batu Sejajar. Jadi dasar sungai ini teman-teman batu semua tuh. Batu. Ini untuk menenangkan diri, mandi-mandi di sini asik nih. Putri, kata Wahdi ke sini. Forest healing. Dijamin awet muda kalau habis mandi dari sini. Karena nanjak lumayan, jadi keringetan. Wah. Nah, ini Batu Sejajar. Ternyata di atasnya ini keren nih. Seperti hutan lumut, teman-teman. Bagus sekali. Welcome to jungle. Lah, keren. Welcome to jungle. Keren sekali saudara-saudara. Keren sekali teman-teman. Ayo main ke Bahwai. Wisata kaki Gunung Pesagi. Bukan hanya base camp, tetapi juga ada air terjun dan wisata air lah ya. Mantap. Wisata air, bukan hanya air terjun, tetapi tadi ada susunan batu-batu. Keren. Nah, ini masih alami sekali tempatnya. Masih banyak lumut-lumut. Hati-hati teman-teman. Waduh, makin ke atas makin keren nih. Wah, tuh lumut-lumutnya teman-teman sekalian. Keren sekali. Kita melanjutkan perjalanan. Welcome to jungle pokoknya ini. Mantap. Nah, ini baru petualangan. Kita menyusuri sungai-sungai yang masih ditutupi lumut ininya, batu-batunya. Kita susur sungai. Harus hati-hati teman-teman. Harus hati-hati. Sungainya masih alami sekali. Batu-batunya masih berlumut semua. Ya, burung. Panjang jalan kita ketemu dengan batu-batu penuh lumut. Sangat alami sekali teman-teman sekalian. Aduh. Dan kata Wahdi, habis ini ada yang bagus lagi. Nah, kayak mana lagi nih bentuknya? Aduh. Kita ke atas lagi. Nah. Susur sungai lagi. Hati-hati. Bernung, lupa. Bernung, kita dari ke air terjun. Air terjun, kemudian ke Batu Sejajar. Kita susur sungai. Sungainya luar biasa, masih sangat jernih dan masih sangat alami. Batu-batunya banyak yang ditumbuhi lumut. Teman-teman sobat channel EKVN Diaspora, jangan lupa nanti kalau pandemi sudah mulai bisa diatasi dan tidak
tidak seheboh sekarang lagi. Kita bisa main-main ke Lampung Barat, Pekon Bahwai. Di sini ada wisata Puncak Pesagi. Kita bisa naik gunung, habis itu bisa bonus, bisa trekking, susur sungai Wai Bernung ini yang sangat alami sekali, keren. Terima kasih yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian share juga. Dan tonton, jangan skip-skip. Biar channel saya tetap berkembang. Tuh, kita sudah sampai. Mau ke posisi ke atas. Sampai sini dulu perjalanan kita di Wai Bernung. Sudah melihat air terjun apa tadi? Ramuan. Air terjun Ramuan, kemudian batu sejajar, kemudian susur sungai. Yang sungainya ini rata-rata batu semua. Luar biasa nih, keren. Jadi selain Puncak Gunung Pesagi, di sini ada wisata air yang sangat menarik. Nanti rencana Pak Wahdi dan kawan-kawan dari Pok Darwis Bahwai akan mengembangkan ini setelah nanti base camp untuk naik ke Gunung Pesagi udah beres ya. Wah, ini rekomendasi sekali untuk teman-teman yang suka hiking, suka trekking sambil jalan-jalan. Mungkin bisa masak-masak di situ, bawa kompor kecil, bisa masak-masak di alam, asal tidak merusak alam, tidak membakar alam, tidak membakar hutan. Kemudian sampahnya jangan ditinggalin. Wah, kita harus ke sini nih. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadilah pejalan yang baik. Tinggalkan saja jejakmu berupa jejak kaki. Jangan tinggalkan yang lain-lain. Jangan tinggalkan sampah. Jangan ambil apapun kecuali foto, gambar, atau video ini. Biar untuk disebarkan ke teman-teman yang lain. Agar tetap bijak dalam kita melangkah menelusuri keindahan alam ini. Terima kasih. Salam Pemidok Saibeti dari Desa Bahwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.